Bisa dijelasin nggak? Ini proyek apa? Ini proyek Pansimas. Pamsimas itu singkatan dari apa, Pak? Pengadaan, pengadaan air minum sanitasi masyarakat. Kapan proyek ini mulai dibangun? Ini mulai dibangun tanggal 24 Oktober, selesai bulan Desember tanggal 15. Ada berapa pekerja Kalau yang terlibat? tiap hari itu bisa mencapai 10 orang, 12 orang. Itu tukang sampai 3 orang. Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program Pamsimas? Tanggapan masyarakat, istilahnya untuk masyarakat, alhamdulillah sampai sekarang responnya itu baik. Malah yang tadinya anggapan saya tidak mengkhawatirkan masyarakat tidak akan tangkap, ternyata begitu selesai saya bangun sampai saya sampai ke rumah, alhamdulillah selama 1,5 bulan lah udah mencapai 110 SR. Itu yang ditanggapinya yang melalui RW 8 4 sama 5 itu kampungnya Tunggal Berikan, Simuncang, Tanjung, Potong Contoh, dan Rantun. Bisa dijelasin nggak tujuan proyek Pamsimas itu sendiri bagaimana? Ya, tujuannya untuk masa depannya insya Allah sebenarnya itu yang pokok utama, saya itu akan mengangkat orang-orang yang miskin, yang semacam yang nggak mampu. Contohnya semacam saya gini. Nah, dari segi sosialnya itu Pansimas itu menyediakan pembangunan di SD, itu istilahnya untuk istilahnya WC SD Tanjung 2, SD 2 Tanjung, terus ke masjid, itu sosialnya. Ya, untuk kedepannya seandainya ini berjalan, mudah-mudahan sih berjalan sampai dia punya dana, itu akan mengangkat. Contohnya sama kan, semuanya ini konsumen, Pak anggota, semuanya ada yang sakit, insya Allah minimal ke dokter akan bantu. Ada kena musibahan, insya Allah bantu. Seandainya nantinya untuk kedepannya udah mencukupi lah, punya modal, punya dana. Punya orang yang nggak mampu tapi dia ahli tani tapi tidak punya modal, insya Allah saya akan bantu. Nah, itu caranya mungkin ya secara pinjam. Bagaimana itu untuk tetap mengembangkan istilahnya kemiskinan yang ada di kampung desa Tanjung Karyo, terutama anggota yang termasuk anggota Pansimas. Karena apa istilahnya berkonsumen itu yang diutamakannya, itu sama-sama ada rajaban, ada bulu, dan insya Allah saya bantu seandainya udah mencukupi. Tapi insya Allah baru selama 2 bulan 1 bulan ini udah mencapai SR 110, itu ya sampai KU 10. Alhamdulillah itu ada KU sebelumnya, ke SR kan KU dulu. Begitu KU selesai ternyata tanggapan masyarakat tuh langsung. Terutama yang kejangkau sama air. Malah sampai sekarang tuh yang punya SR kita udah mulai membangun cubluk tempat BAB. Insya Allah habis lagi digalakan sambil berjalan, insya Allah. Itu desa Tanjung Karyo yang jauh ya udah mulai ngebangun tempat BAB yang jauh daripada ke Empang. Justru tujuannya satu, yang anggota Pansimas supaya berkatalah buang air nggak sembarangan. Saya diarahkan supaya bikin cubluk. Alhamdulillah ada yang menanggapi masyarakat. Ada. Ini proyek berasal dari mana, Pak? Ini APBD Kabupaten Garut. Bisa disebutin nggak kemarin kalau dari APBD nominal jumlah anggaran yang diberikan untuk pengadaan Pamsimas di Tanjung Karyo itu berapa? Kalau nggak salah 220 juta. Itu habis semua nggak? Wah, itu nanti kan kebanyakannya ya habis. Itu termasuk yang anak peralonnya, ini pengadaan peralon yang sangat besar sampai 5 kilo. Sejauh ini masalah anggaran sebesar 220 itu tersisa apa habis semua? Itu habis total, itu habis semua itu.
Jadi karena ada semuanya ada, sisa juga untuk pembelian pipa, bisa dibeli karena pipa lagi. Itu jadi untuk anggaran yang pipa, apa yang kebutuhan ini saya salurkan semua untuk pembelian pipa. Terakhir, harapannya ke depan bagaimana terkait dengan program Pamsimas ini? Ya terutama yang untuk yang masanya ke depannya ini saya akan mengembangkan. Oh, Munima sekarang kan di daerah Tanjung Karya dulu. Sampai udah kayak supaya orang-orang yang miskin, orang itu menikmati air yang layak minum ini, air bersih. Insya Allah nantinya untuk kedepannya saya mengembangkan ke desa-desa yang lain, ke kampung-kampung lain, gitu, yang belum terjangkau air minum. Insya Allah saya akan dikembangkan, ya syukur ke desa tempat yang lain, kampung lain. Apakah nanti ada kemungkinan Pamsimas Tanjung Karya bisa menjadi badan usaha milik desa? Insya Allah untuk kedepannya. Kalau sekiranya nanti ada keputusan dan kebijakan dari Kades ataupun dari yang berwenang, Pamsimas Tanjung Karya dijadikan BUMDes ataupun badan usaha milik desa, kira-kira setuju nggak? Saya sih setuju aja. Setuju aja dikelola sama desa gitu kan, lebih baik. Jadi kan bisa menjangkau yang tadi program tujuannya itu, yang sosialnya ini. Yang kebanyakan mudah-mudahan lah. Ya ini saya kan di luar dugaan. Sebelumnya saya dikhawatirkan nggak ada yang masang, ternyata begitu udah selesai dibangun, begitu saya udah menyalurkan peralon sampai istilahnya ke jalur-jalur, ternyata tanggapannya masyarakat itu benar-benar lah pengen menikmati gitu. Insya Allah. Makanya saya jarak 1 bulan aja, mungkin baru 3 minggu saya tuh udah mencapai 110 orang konsumen itu, PSR itu udah 110. Jadi sekarang saya banyak ke permintaan karena kan saya ini memang istilahnya sekarang bisa 1-2, jadi nggak sekaligus dari pertama udah langsung. Nah sekarang ada yang menyusul 1, 2, 3 orang, 5 orang, udah mulai lah. Bisa dijelasin nggak tarif yang dikenakan kepada konsumen itu bagaimana mekanismenya? Ya itu kan hasil musyawarah di desa, LPM, BPD, terus alim ulama, tokoh MUI, kepala desa, terus para RT, itu udah hasil musyawarah sepakat bahwa dinas 1 kubik itu senilai 700 per kubik itu kan dari awal, karena kan ya kalau per kubik itu udah hasil sepakat musyawarah. Sementara jatah ataupun kubik yang disediakan oleh Pamsimas sendiri itu berapa? Paling minim dan paling maksimal berapa? Ya sekarang kan masih minim yang pemakaian konsumen. Ya karena kan gini, ini kan namanya dikata dia tuh air mahal, air bersih, tapi insya Allah, tapi sebagian sih udah bisa memahami ternyata kemanfaatannya air bersih ini lebih baik kemanfaatannya itu. Jadi udah ya sekarang udah ada yang sampai 5 tibik, ada yang istilahnya 4 tibik, insya Allah itu tanggapannya. Jadi istilahnya ya sekarang udah merasakan menikmatinya lah. Yang tadinya air yang udah kecampur aja ini alhamdulillah selama hujan apapun tetap nggak ada gangguan apa-apa, lancar.